Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada, nah saya akan memberikan ya sedikit tips atau informasi biar tanaman jagung sahabat tani itu tumbuh maksimal. Nah, ini sudah diterapkan ya saat ini dan dulu-dulu ya. Dulu itu sebelum tanaman ini kurang lebih 1-2 tahun yang lalu itu sudah diterapkan. Nah, ini yang menerapkan ini tetangga lahan sawah saya sahabat tani. Nah, yang untuk seperti apa caranya? Nah, saat penugalan atau pembuatan lubang ya, pembuatan lubang pertama. Setelah pembuatan lubang itu dikasih pupuk Sapordap atau NPK 1616 sahabat tani. Nah, ukurannya berapa? Kurang lebihnya itu segini, sedikit saja, tidak banyak-banyak, segini saja. Ya, sedikit saja. Nah, setelah ini dibiarkan kurang lebih 2 atau 3 hari biar ini hancur dulu ya. Kalau setelah hancur ya, nah baru nanti bibit jagungnya ya itu baru dimasukkan. Setelah itu ditutup kotoran atau tanah, baik kotoran sapi maupun kotoran ayam. Nah, kalau mau langsung dikasihkan setelah penugalan itu ya, setelah penugalan itu mau dikasih atau biji jagung ya, misalkan ini pupuknya, nah dikasih tanah, nah atasnya dikasih tanah ini. Nah, misalkan ini pupuk ya, misalkan ini pupuk terus dikasih tanah, misalkan saat itu mau ditanami langsung juga tidak apa-apa, kasih biar ini ya, biar ini tertutup, pokoknya pupuknya ini tertutup tanah ini, misalkan seperti itu, karena ini berada di bawah ya, paling ujung, paling runcing. Nah, ditutup. Setelah itu dikasih bibit jagung. Nah, setelah bibit jagung ini ya sahabat tani, nah, kalau bibit jagung ini tadi ya, kalau ini kan tanah, yang ini kan pupuknya, pupuk, tanah, biji, baru dikasih penutupnya, bisa berupa tanah atau kotoran sapi atau kotoran ayam. Nah, gini ya sahabat tani. Nah, ini nanti yang memakai pupuk, yang pupuk Saprodap atau NPK 1616 itu hasilnya akan berbeda. Karena apa? Setelah dia pecah tunas ya, setelah dia pecah tunas atau orang Jawa namanya ngedom ya, itu nanti dia sudah menyerap makanan. Makanan jadi mana? Dari pupuk tadi. Berbeda sama kita tanpa mengasih pupuknya, sama-sama tumbuh memang, tapi nanti hasilnya itu berbeda ya, pasti beda. Contohnya seperti apa? Ini saat ini selisihnya kurang lebih 3 hari, 3 atau 4 hari ya. Ini yang dikasih pupuk, ini yang dikasih pupuk ya, yang sebelah sini ini dikasih pupuk saat penugalan. Nah, ini punya saya, ini tidak saya kasih pupuk saat penugalan. Kenapa seperti itu? Kalau ini ya, pemupukan atau penugalan ini dikerjakan sendiri. Nah, itu kurang lebih ya, saat penugalan itu 1 orang, dikasih pupuknya itu 1 orang, itu saat itu. Nah, saat sudah 3 hari atau 2 hari, nah ini saat penanam benih ini kurang lebih 3 orang. Nah, kalau ini sekalian saya tugal dan saya tidak kasih pupuk, jadi langsung tanpa adanya pupuk. Nah, perbedaannya seperti ini selisihnya ya, samping sini dengan samping sini itu 3 hari. Nah, hasilnya ini lebih maksimal. Nah, apalagi kalau ini ditutup dengan kotoran ayam yang sudah kering, pasti hasilnya maksimal ya, itu pasti hasilnya maksimal. Ini baru menggunakan pupuk dasar saja. Ini pengocorannya ya, sampai sini itu pengocoran 2 kali, kurang lebih sudah 2 hari. Ini umurnya kurang lebih ya, kurang lebih itu 30 hari. Kalau ini berarti kurang lebih 27 hari. Nah, selisih 3 hari. Nah,
Ini tanpa pupuk sebelah sini tadi menggunakan pupuk saat penanaman awal atau olah dasar. Nah, itu perbedaannya. Nah, bila tidak menggunakan pupuk ya, saat umur, kalau ini saat umur 10 hari atau 11 hari ya, ini saya kasih pupuk pupuk kotoran ayam atau kotoran ayam yang sudah kering, itu kurang lebih habis 2 sak. Habis 2 sak ini. Nah, ini akan nanti berkembang pesat kalau ada hujan. Nah, tanahnya nanti tidak pecah ya, itu nanti akan bagus. Tapi kalau tidak ada hujan, ini juga pupuk kotoran ayam tadi juga kurang maksimal, sahabat tani. Nah, ya, perlu diingat. Nah, ini ya, ini kotoran ayam, sahabat tani. Nah, ini kotoran ayam ini. Ini kotoran ayam. Ini kurang lebih ada 15 harian, kurang lebih saya kasih umur 11 hari. Kotoran ayam itu tidak akan membuat tanaman jagung mati bila kotoran ayam tersebut itu kering mawur ya. Orang Jawa itu mawur tidak kempal. Nah, harus mawur seperti ini ya. Ini namanya mawur kalau orang Jawa namanya. Nah, itu kata orang-orang nanti kalau dikasih kotoran ayam itu akan mati. Tidak, ini sudah saya buktikan ini kali ini. Tahun kemarin juga saya buktikan juga tidak akan mati, asalkan ya tadi kotoran ayamnya itu sudah kering ya, sahabat tani. Itu perlu diingat. Nah, nanti kalau memang di lahan sahabat tani itu mempunyai sumur ya, alangkah baiknya kalau ada waktu itu disiramnya, airnya itu lebih banyak ya, airnya lebih banyak. Misalkan sebelum dikasih pupuk disiram air dulu, terus baru dipupuk dengan air, pupuknya itu campur air, itu akan lebih maksimal. Soalnya tahun kemarin ini sudah saya buktikan ya. Ketika ada waktu ini saya semprot dengan air di bagian pas akarnya ya, pas juga saya kasihkan pupuk kotoran ayam ini. Hasilnya apa? Hasilnya maksimal dibanding dengan yang lain loh ya. Hasil maksimal itu saya tidak mengacu ke banyaknya, tapi dilihat dari tetangga kanan kiri, ini hasilnya ini lebih maksimal ya, itu. Nah, itu perlu diingat. Nah ya, bisa membandingkan sendiri. Nah ya, sebelah sini dan sebelah sini ini jaraknya 3 hari. Ini yang ditugal dikasih pupuk, terus dibiarkan beberapa hari, kurang lebih 3 hari baru dikasih biji jagung ditanami. Ya, ini secara langsung tanpa ada pupuk ya, sahabat tani. Memang beda banget. Oke, untuk pemberian pupuk ya, itu tidak boleh terlalu banyak. Karena apa? Satu, itu akan membuat biji jagung sulit tumbuh dan mati. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita dikasih pupuk terlalu banyak, terus dikasih biji, ditanami biji ya. Nah, biji itu ketika pecah, mau berkecambah ya, ketika pecah, nah nanti itu akan bersentuhan langsung dengan pupuk tadi kalau tidak ada penyekatnya tanah ya. Nah, nanti itu akan membuat ya, bakal tunas jagung tadi akan gosong, akan mati. Nah, kita bisa lihat atau pernah mencoba saat kita menggenggam pupuk kena air, pupuk itu kan terasa dingin. Nah, bisa juga nanti menyebabkan sulit tumbuh atau waktu tumbuhnya itu terlalu lama. Misalkan sudah 3 hari atau 4 hari sudah keluar dari lubang ya, lubang tugal tadi. Nah, itu bisa 6 atau 7 hari bahkan tidak tumbuh. Hal fatalnya karena apa? Itu dingin, pupuk itu dingin kalau kita pegang terus kena air ya. Apalagi kalau di dalam lubang itu kan lembab, pasti dia kan dingin dan mencair ya. Lama kelamaan pupuknya itu yang berupa butiran itu akan terurai ya.
Nah, itu kan menyebabkan tanahnya di situ kan uh, agak dingin. Nah, itu yang bisa menyebabkan biji jagung itu tidak tumbuh atau bisa juga gosong. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada yang tidak berkenan, ya, saya mohon maaf. Ambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.